Baik Bu, kegiatan sudah akan kita mulai ya, sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aiyah ya dari SD Negeri 2 ya, Palasari Kabupaten Bogor ya, salah satu CGP di pendampingan ya Kabupaten Bogor. Bu Ai, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di room ini ya. Kita pendampingan 6 ini melalui daring ya, karena kondisi PPKM yang mengharuskan kita tidak bisa luring ya. Walaupun dilaksanakan secara daring, semoga pendampingan kali ini bisa membawa manfaat, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui dan solusi-solusinya buat CGP ya dalam memajukan sekolahnya. Ibu Ai dan Bapak Ibu mungkin yang ada di sekolah. Bu Ai di sekolah ya? Ya Pak. Ya, Bapak Ibu semua, Pak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat semuanya yang ada di SD Negeri Palasari ya. Pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2021, jadwalnya Bu Aiyah ya, selaku CGP untuk pendampingan 6. Bu Ai, saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Baik, Pak. Untuk menampilkan tema diskusi pendampingan 6 kita ada di slide ini ya. Baik, saya mau konfirmasi dulu apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu? Layar Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Baik Bu Ai, hari ini adalah kita pendampingan individu 6 calon guru penggerak. Ya. Untuk tema atau fokus pendampingan individu 6 ini yaitu pertama refleksi penerapan rencana program yang dibuat di Lokakarya 6, yaitu fokus pada diskusi progres program sekolah yang berdampak pada murid. Lalu yang kedua, diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang akan sama-sama kita diskusikan dan dilakukan. Terdiri dari bagian awal pendampingan, bagian inti, dan bagian akhir pendampingan. Untuk bagian awal pendampingan, pertama-tama saya menanya Bu Ai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, tidak ada masalah apapun ya, kesehatannya tetap terjaga ya Bu. Alhamdulillah ya. Baik Bu, terima kasih sehat lahir batin sehingga bisa melaksanakan diskusi ini dengan baik dan merespon atau menjawab beberapa pertanyaan yang akan pendamping berikan kepada CGP. Untuk bagian awal pendampingan selanjutnya, saya menanyakan kepada Ibu yang tanda merah ini, yang B1B, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini, Bu. Mohon dijelaskan, jadi intinya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Silakan, Bu. Ya, sesuai dengan program yang sudah saya buat pada kegiatan Lokakarya 6, fokus saya adalah yang pertama memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan melakukan aksi nyata 3.2 dan 3.3. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan dinas terkait, baik itu KKG atau dinas kecamatan Cijeruk, untuk memberikan untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di sekolah, kemudian berkolaborasi untuk melakukan tindak lanjut terhadap program tersebut. Jadi
Pada aksi nyata 3.2 dan 3.3 kemarin, saya mematangkan pembelajaran melalui permainan tradisional. Jadi 1 bulan kemarin kan kita tema terakhir di kelas 1 itu tema 8. Kemudian waktu yang diberikan itu untuk satu tema itu hanya 2 minggu, bukan yang diberikan, tapi waktu yang tersedia itu hanya 2 minggu, sementara pembelajarannya itu kan kalau kita pun menyampaikan kepada murid itu harusnya 1 bulan. Kemudian saya membuat program, yaitu pembelajaran melalui permainan dengan cara membuat program pembelajaran yang saya susun, kemudian saya berikan kepada orang tua murid, kemudian orang tua murid mendampingi anaknya belajar melalui program tersebut. Jadi ada apa ya, susunannya gitu Pak, rencana pembelajaran. Kemudian mereka melakukan pembelajaran, tapi saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja gitu, karena tema 8 itu kan lebih banyak pengulangan. Kemudian saya juga memasukkan permainan tradisional dalam pembelajaran tersebut. Kemudian secara bergilir seminggu sekali itu siswa diundang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua untuk pengembangan atau kolaborasi dengan dinas terkait, yaitu saya menjalin komunikasi dengan Pormi untuk mengadakan sosialisasi tentang permainan tradisional dan otrad. Dan kebetulan di bulan Juli atau Agustus ini nanti akan ada lomba otrad, yaitu olahraga tradisional, dan semoga dapat terrealisasinya untuk pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain belum dapat dilaksanakan. Dan rencananya tanggal 22 Juli ini ada pembukaan untuk KKG yang akan bekerjasama dengan Pormi, Pak. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Ai atas penjelasannya. Jadi pada intinya pada 1 bulan terakhir ini Ibu sudah memantapkan aksi nyatanya melalui permainan tradisional, ya Bu. Kemudian yang kedua mensosialisasikan kepada komunitas praktisi KKG ya, sosialisasi tentang permainan tradisional tersebut sehingga bisa di-share ke teman-teman. Seperti itu ya Bu? Ya, betul Pak. Oke, terima kasih Bu. Sebagai pendamping saya mengapresiasi atas kemajuan-kemajuan ya, inovasi yang telah Ibu lakukan ya buat kemajuan dan perbaikan di sekolah Ibu ya, dan juga untuk komunitas di sekitar Ibu. Bu Ai, kita lanjutkan diskusi kita ke bagian inti pendampingan. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa pendampingan 6 ini tujuan utamanya itu adalah ini, itu merefleksi ya, refleksi atau membahas tentang penerapan program yang sudah direncanakan di Lokakarya 6 dan progresnya seperti apa ya, yang berdampak pada murid. Kemudian kita akan diskusi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dan solusinya sehingga bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, kita akan mulai berdiskusi di bagian inti ini dengan yang bagian ini, 2 dan yang B ya. Bagian yang kedua, yang bagian B, ini kita blok dulu warna merah biar jelas. Kita akan diskusi progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid dengan pertanyaan atau fokus diskusi kita satu yaitu Bu Ai sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang barusan disampaikan itu berdampak pada murid. Ya, jadi sejauh mana penerapannya, targetnya itu misalnya berapa persen ketercapaiannya gitu ya, atau baru seberapa? Mohon dijelaskan. Silakan Bu Ai. Ya, sebetulnya aksi nyata yang belajar melalui permainan tradisional itu sudah saya laksanakan ketika aksi nyata 1. Namun hanya fokus pada satu permainan, jadi hanya engklek saja. Setelah saya melihat responnya yang cukup bagus, kemudian saya melanjutkan mematangkan pada aksi nyata 3.2 dan 3.3. Kemudian pada pembelajaran di semester 2 itu saya laksanakan dan anak sangat menyukai pembelajaran yang saya lakukan. Jadi mereka sangat merespon positif
kemudian daya motivasi belajarnya juga semakin meningkat, kemudian hasilnya juga alhamdulillah. Jadi walaupun pandemi tapi anak-anak kalau menurut saya yang saya lihat anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang baik, mereka dapat kalau untuk kelas 1 kan fokusnya hampir 75-80% anak-anak sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi di tengah situasi seperti ini, ketika pembelajaran tatap mukanya terbatas, tapi anak-anak sudah banyak yang lancar membaca, menulis, dan berhitung. Itu kata saya alhamdulillah gitu Pak, udah alhamdulillah banget di situasi seperti ini, tapi anak-anak pembelajarannya maksimal. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Intinya untuk penerapan program yang permainan tradisional tadi itu sudah berdampak pada murid sehingga murid bisa membaca ya Bu. 80% tadi ya? 75 sampai 80 ya? Ya. Dan ya, kalau boleh saya tambahkan Pak, ada beberapa siswa yang memang dia merasa belum lancar membaca dan maksa untuk tidak naik kelas. Padahal sebetulnya kan kalau dia sudah mengenal huruf gitu, sudah mulai bisa mengeja, saya anggap mereka sudah mampu untuk melanjutkan ke tingkat kelas 2, jenjang kelas 2, karena nanti kan di sana juga mereka lebih ini lagi dengan kelas 2 gitu. Tapi ada beberapa siswa yang mereka memilih untuk tinggal di kelas 1 dengan alasannya pembelajaran melalui permainan itu menarik buat mereka gitu. Jadi mereka ingin belajar di kelas 1 lagi dengan permainan tradisional itu. Oh, itu keinginan siswanya, keinginan anaknya untuk tinggal kelas berarti? Iya. Oh, betul. Gitu ya? Ada 2 orang itu Pak. Oh, ya. Ya, sebenarnya kalau ini ya, sebenarnya dalam kurikulum 2013 tidak ada yang tidak naik kelas ya, Bu. Ya, harusnya naik kelas semua itu. Ya, dan saya juga udah memutuskan di rapot itu untuk naik kelas, tapi pada saat pembagian rapot orang tuanya malah nangis-nangis, Pak. Katanya oh, gitu. Kata saya gini deh, sini anaknya ke sini sama saya diajak ngobrol gitu. Enggak, Bu, anaknya demam dari malam pas saya bilang naik kelas, kan udah WA sebelumnya memang naik kelas gitu. Tapi anaknya demam, katanya nangis, nggak mau, pengen tetap di kelas 1, katanya gitu. Ibunya sampai nangis. Bisa gitu ya? Iya. Jadi kok apa karena pengaruh permainan tradisionalnya yang dikelola oleh Ibu Ai atau memang ada hal lain gitu? Seharusnya naik kelas, Bu. Naikkan kelas aja malah semangat, Bu. Nanti ada lagi kelas 2 kan, permainan tradisional. Betul, tapi bilangnya pengen belajar sambil main lagi, katanya gitu. Dan beberapa siswa ketika libur kemarin beberapa siswa itu ngejapri saya, katanya pengen belajar sambil main lagi, Bu, katanya gitu. Wah, sip. Ya, Bu, itu secara psikologi memang ketertarikannya ya senang sekali dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Ibu Ai ya. Bu, terima kasih ya atas inovasinya ya, atas kreativitasnya sehingga bisa memikat murid ya, seperti itu. Namun saran saya sebagai pendamping tetap saja ya. Halo. Sinyal di kita apa di Bapak ya ini? Halo. Kita 15 Juni, jadi 15 Mei. Parah. Bisa jadi 20 Mei, nggak jadi sarwani gitu. Kayaknya singgah di Bapak deh.
Sinyal kayaknya. Oh, mati lampu. Diisi Bapak. Ya, halo Bu. Ya, Pak. Ya, mohon maaf mati lampu sebentar, wifi mati langsung. Ya, inilah apa namanya liku-likunya kalau daring ya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya Bu. Tadi kita mau izin lagi share screen lagi ya. Kita sudah nyampe ke poin yang kedua nih. Sudah terlihat Bu? Belum Pak. Belum. Udah sekarang? Masih belum. Oh belum. Kita ulangi lagi. Kenapa ya? Oh belum juga? Belum. Padahal sudah loh. Apa gini? Bentar, saya ulang lagi ya. Memang kalau mati lampu kadang-kadang nanti Ibu harus leave dulu sebentar gitu ya, nanti bisa lagi. Bentar dulu nih. Nah sekarang. Sudah tampak? Belum Masih juga? Belum. Belum ya? Ya. Coba Ibu leave sebentar, nanti lagi ya. Ya. Sepertinya gitu. Yo. Seharusnya bisa nih. Oke, sudah tampil kah? Belum, Pak. Belum juga. Iya. Bentar ya, di mana ya? Nah ini. Ya memang begini kendalanya kalau daring. Mati lampu tadi. Sebentar. Harusnya sudah tampil Bu nih. Tapi tidak tampil. Bentar, di mana ya? Disampaikan juga nggak apa-apa. Nggak harus lihat itunya. Pertanyaannya disampaikan sama Bapak juga. Bentar, ini ada sesuatu yang bentar, saya slip dulu. Sepertinya enggak kan, kita harus ada panduannya Bu. Saya lihat bentar ya, nanti Mas. Sudah kan? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Ya Bu, mohon maaf ini karena kendala sinyal atau lain-lainnya ya, tadi juga mati lampu. Kita akan lanjutkan Ibu yang bagian inti pendampingan. Kalau tadi yang ke-1 sudah dijawab ya, sudah direspon dengan baik Bu. Kita akan pindah ke yang nomor 2. Nomor 2 ini yang 2 bagian 2 ya. Jadi yang B2-nya bagaimana tanggapan ini Bu? Bagaimana tanggapan rekan sejawat dan tanggapan siswa ketika Ibu Ai menerapkan rencana program tadi aksi nyata yang berdampak pada murid itu. Jadi pertama responnya, respon atau tanggapan dari rekan sejawat Ibu secara umum saja dan tanggapan dari siswa. Mohon dijelaskan. Baik Pak.
Untuk tanggapan dari rekan sejawat, mereka semua mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian bahkan guru-guru dari sekolahan lain juga menyampaikan apresiasinya ketika saya melakukan pembelajaran melalui permainan ini. Kemudian mereka juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, apalagi Kecamatan Cijeruk banyak sekolah yang memiliki lapangan bermainnya yang luas, Pak. Jadi mereka terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian untuk siswa, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa siswa sangat terkesan sekali dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian mereka menginginkan pembelajaran selanjutnya dengan metode permainan tradisional itu. Ya, ya Bu, terima kasih. Jadi responnya untuk teman-teman sejawat Ibu ya secara umum sangat mendukung ya Bu, sangat merespon ya, dan siswa juga begitu ya, sampai tadi setia tinggal di kelas 1 ya. Ya, tidak mau naik kelas ya, seperti itu. Baik Bu, kita lanjutkan lagi yang nomor 3. Yang nomor 3, apakah progres program sekolah yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi atau harapan dari Ibu? Jadi program yang tadi itu kan Ibu membuat perencanaan, semula membuat program tuh. Ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi ya atau harapan yang diinginkan oleh Ibu? Mohon dijelaskan. Nah, progresnya kalau saya bilang 100% tidak, Pak, gitu. Karena kadang ada juga sesuatu yang kegiatan yang memang karena berbenturan dengan banyak hal kita tidak bisa lakukan sepenuhnya. Jadi progresnya mungkin sekitar 80-90%, dan itu dilakukan di kalau untuk di sekolah itu saya lakukan kepada anak secara maksimal. Tapi ketika program pembelajaran di rumah yang saya berikan kepada orang tua, jadi tidak semua orang tua menjalankan program pembelajaran. Jadi ada beberapa orang tua yang tetap menerapkan pembelajaran seperti yang lalu gitu, Pak, kayak menulis, membaca, berhitung hanya dengan pembimbingan biasa saja. Jadi tidak ada kegiatan atau aktivitas fisik bermain yang dilakukan oleh orang tua. Jadi alasannya anaknya nggak mau, atau mungkin mereka ada beberapa yang melaksanakan, tapi untuk pelaporannya mereka tidak melakukan foto atau video. Ya, berarti kalau saya tarik benang merahnya, kalau tujuannya sudah tercapai ya Bu? Sudah, tujuannya sudah tercapai. Cuma ekspektasi harapannya belum ya, belum 100% harapan Ibu. Ya. Tapi untuk apa ya, untuk kesan yang didapatkan oleh siswa itu di luar ekspektasi saya, Pak. Mungkin kalau menurut saya permainan ini kan pembelajaran melalui permainan ini hal yang biasa saja untuk anak-anak, tapi ternyata sangat berkesan untuk mereka, dan itu di luar ekspektasi saya. Ya, sip Bu. Ya, kita semua bangga Bu ya atas kreativitas dan inovasi yang sudah dibuat ya. Baik Bu, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, ini juga terkait dengan perasaan ya. Ini juga perasaan ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika menerapkan program yang tadi disampaikan itu? Ya, silakan Bu. Ketika merencanakan, saya optimis gitu. Saya optimis program ini dapat memberikan dampak kepada murid gitu, karena dengan optimis gitu saya akan melakukannya semaksimal mungkin gitu Pak. Dan kemudian ketika melaksanakan program itu, melihat hasilnya saya merasa senang gitu Pak, merasa senang ternyata pembelajaran yang saya berikan berdampak bagi anak-anak, kemudian memberikan hasil pembelajaran yang baik, kemudian juga memberikan kesan buat anak-anak dan orang tua murid juga. Ya, perasaannya senang ya Bu, dan nanti dilanjutkan untuk tahun pelajaran baru ini dan ke depannya ya Bu ya. Iya, baik Pak.
Ya, oke. Baik, Bu. Kita sekarang sampai ke bagian yang C, masih bagian inti pendampingan, yaitu diskusi tentang tantangan dan solusi. Ya. Jadi tantangan yang dihadapi apa, dan nanti solusinya oleh Ibu, dan nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Untuk C yang nomor 1, apa saja tantangan dan kesulitan Ibu yang hadapi ya selama merencanakan program yang tadi disampaikan itu. Jadi ada 2 ini Bu, ada tantangannya apa dan kesulitannya apa Bu. Silahkan Bu. Ya, tantangannya mungkin pembagian waktu ya Pak ya, karena saya juga selain mengajar, juga saya sebagai tenaga administrasi, jadi saya harus mempersiapkan secara matang pembelajaran yang akan saya lakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, kemudian memberikan dampak kepada anak-anak. Dan dalam mempersiapkan itu kan butuh waktu ekstra ya Pak ya, kita harus buat program, kita harus menyusun rencana pembelajaran, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Di satu sisi saya juga harus melakukan pekerjaan lain sebagai tenaga administrasi sekolah atau operator sekolah. Kemudian tantangan yang kedua adalah pembelajaran selama pandemi ini. Jadi nggak terlalu leluasa gitu kita dalam bergerak gitu. Kita dalam memberikan pembelajaran tidak leluasa, walaupun bisa dilakukan di sekolah, tapi kita dibatasi oleh waktu, kemudian jumlah murid juga nggak boleh banyak. Jadi mungkin saya lebih capek dari biasanya karena satu hari itu misalnya dua kelompok pertemuan. Jadi melalui permainan, tapi saya harus melakukan 2 kali, yang seharusnya hanya 1 kali tapi 2 kali karena jumlah siswanya itu tidak boleh banyak gitu Pak. Mungkin itu. Ya. Jadi intinya tantangannya pertama pembagian waktu ya, pembagian waktu yang karena Ibu double pekerjaan itu ya. Tapi semoga bisa di manajemen dengan baik ya Bu. Ya, insya Allah sejauh ini ya. Alhamdulillah. Kemudian tadi tantangannya juga karena pandemi sehingga murid yang hadir bisa bersip-sip ya Bu ya. Seharusnya sekali menjadi beberapa kali gitu ya. Betul. Ya Bu, itu semua kita lakukan karena memang melihat situasi kondisi pandemi yang seperti ini. Nah Bu, untuk kesulitannya nih, kira-kira apa Bu kesulitannya yang Ibu hadapi? Kesulitannya mungkin kalau pembelajarannya itu kan tidak semuanya dilakukan di sekolah, jadi ketika ada siswa yang di sekolah, ada juga siswa yang di rumah. Dan saya memberikan panduan kepada orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah melalui permainan. Tapi tidak semua orang tua mau dan bersedia melakukan itu. Banyak orang tua yang memang harus bekerja, kemudian keterbatasan, padahal sebetulnya saya sudah memberikan kelonggaran. Jadi tidak harus dengan permainan tertentu yang diharuskan oleh guru, tidak, tapi memanfaatkan apa yang ada di rumah. Dan saya sudah memberikan panduan untuk itu, tapi tidak semua orang tua mau dan mampu untuk melakukan itu. Ya, sebentar ini layarnya pindah. Oke, ya. Ya Bu, jadi kesulitan-kesulitan tadi Ibu atasi dengan menggunakan pedoman ya Bu ya? Ya, pedoman. Pedoman diberikan ya. Udah Bu, itu udah bagus ya, sudah oke lah ya. Ini memang kesadaran wali murid ya yang harus membimbing ya, membimbing pembelajaran anak-anaknya ya. Oke Bu, kita lanjutkan ke C nomor 2. Nah, Ibu tadi menceritakan tentang tantangan dan kesulitan. Sekarang bagaimana Ibu menempatkan diri, yang ini menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut. Jadi bagaimana posisi Ibu? Kan Ibu ada kesulitan tadi, ada tantangan kesulitan. Nah, ceritakan bagaimana menempatkan diri Ibu tadi. Ya. Jadi gini, kesulitan itu saya selalu menganggap bahwa kesulitan itu pasti ada ya Pak ya. Tapi selama kita berusaha gitu, saya menempatkan diri saya untuk terus berusaha, kemudian manajemen waktu juga, kemudian kita juga selalu terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua, kemudian
segala sesuatunya kita obrolin gitu kan. Jadi saya tetap memantau perkembangan anak-anak, kemudian berdiskusi dengan orang tua, kemudian mencari solusi gitu. Kita selalu mencari solusi karena saya terbiasa ketika setelah selesai pembelajaran satu tema, saya terbiasa melakukan refleksi dan evaluasi dengan orang tua, memanggil orang tua, perwakilan wilayah untuk merefleksi, mengevaluasi pembelajaran kemarin apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Dari situ kan nanti ada komunikasi dua arah untuk dengan orang tua. Jadi saya tahu apa yang mereka inginkan dan mereka juga tahu apa yang saya inginkan. Dan saya selalu berusaha untuk mencari solusi untuk tiap kesulitan dan untuk tantangan yang dihadapi itu menantang buat saya gitu Pak. Jadi motivasi untuk saya lebih memperbaiki diri. Ya, Bu, terima kasih. Intinya Ibu proaktif ya, proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ya, baik pada siswa maupun wali muridnya ya, Bu. Ya. Oke, seperti itu, Bu. Kita lanjutkan, Bu. Ini lebih menukik lagi yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga, masih terkait dengan tantangan dan kesulitan ya. Tadi memang Ibu udah mengatakan untuk mengatasi salah satunya menggunakan panduan ya, pedoman. Nah, nanti mungkin bisa jelaskan kembali dan juga apakah Ibu mendapatkan bantuan ini dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut. Jadi kan Ibu kan tidak sendiri di sekolah atau pihak luar yang membantu ya. Mohon dijelaskan. Iya. Kalau bantuan pasti Pak gitu. Saya juga tidak akan bisa bergerak sejauh ini tanpa bantuan orang-orang di sekitar saya. Gitu. Kalau menghadapi tantangan dengan waktu gitu, saya juga meminta rekan-rekan guru yang lain, kemudian meminta pihak luar juga untuk membantu pekerjaan saya sebagai operator. Apalagi kemarin kan kita nyusun rapot ya Pak ya, rapot gitu. Jadi benar-benar menyita waktu. Kemudian saya juga di satu sisi harus membimbing guru yang lain dalam pengisian karena saya sebagai operator sekolah. Dan ada hambatan yang saya hadapi, maka saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah untuk mencari solusi. Akhirnya kita memanggil operator dari sekolah lain untuk membantu pekerjaan saya tersebut. Kemudian ketika masalah itu atau kesulitan itu berhubungan dengan orang tua murid, maka saya berdiskusi dengan perwakilan tiap wilayah. Jadi ketika pembagian kelompok kelas kan kita membaginya berdasarkan wilayah. Jadi ketika ada siswa di satu wilayah yang dia kurang aktif atau orang tuanya jarang memberikan laporan pembelajaran, maka saya meminta bantuan dari koordinator wilayah untuk menemui orang tua murid tersebut secara langsung atau mengobrol karena banyak orang tua yang merasa sungkan atau segan untuk berbicara langsung dengan saya. Maka saya meminta perwakilan wilayah tersebut untuk melakukan pendekatan terhadap orang tua siswa tersebut. Ya, oke Bu. Jadi cara Ibu mengatasi permasalahan adalah memanfaatkan semua pihak ya. Memanfaatkan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Itu diantaranya kalau di sekolah, Ibu bantuan teman-teman sejawat ya, sangat membantu. Kemudian untuk di lapangannya bekerja sama dengan koordinator wilayah ya Bu. Koordinator wilayahnya supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan ya, dan terselesaikan. Baik Bu, kita nyampe ke nomor 4. Nah ini, untuk yang nomor 4 ini terkait masih dengan tantangan dan kesulitan tadi yang Ibu hadapi. Nah sekarang ini pengaruhnya, jadi di sini intinya. Nah pengaruh adanya tantangan tadi itu terhadap terhadap keberhasilan yang berdampak pada murid bagaimana? Kan tantangannya banyak tadi, banyak sekali ya. Nah itu gimana pengaruhnya Bu terhadap pembelajaran yang berdampak pada murid? Ya, tantangan itu kan mungkin kadang dengan adanya tantangan salah satunya waktu itu ya Pak ya, terkadang itu menurunkan motivasi. Tidak bisa dipungkiri kadang motivasi kita kan semangat kita naik turun ya Pak ya. Kadang tantangan tersebut kan membuat kita gitu hampir untuk ngedown gitu Pak. Tapi dengan bantuan rekan, kemudian koordinasi dengan
kepala sekolah, guru gitu. Mereka juga memberikan support, semangat, bahkan bantuan secara langsung gitu. Dan itu memberikan saya semangat lagi gitu Pak. Kemudian kesulitan dengan orang tua murid justru membuat saya lebih dekat dengan mereka. Jadi ketika mereka tidak aktif pembelajaran, kita melakukan pendekatan, kita menjadi lebih tahu gitu, lebih dekat dengan mereka. Mungkin keterikatan rasa gitu saya dengan anak-anak itu yang membuat mereka berkesan dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena saya tidak segan-segan datang ke rumah orang tua murid untuk ngajak mereka ngobrol, kemudian saya menempatkan diri juga kalau udah bergabung dengan mereka, menempatkan diri bukan sebagai guru mereka, tapi sebagai teman gitu. Untuk orang tua juga saya menempatkan sebagai rekan gitu. Saya sering bercerita bahwa saya juga punya anak di rumah, saya bisa merasakan kesulitan yang mereka hadapi dan ayo kita ngobrol bareng gitu Kak. Jadi tantangan, kesulitan itu malah membuat saya lebih ada pengalaman gitu untuk nanti ketika saya menghadapi tantangan ini lagi, kesulitan seperti ini lagi, ada solusi yang bisa saya lakukan gitu. Ada solusi yang bisa saya lakukan. Mungkin itu, Pak. Oke Bu, ya. Jadi intinya tantangan dan kesulitan itu sebagai pemicu ya, motivasi Ibu untuk lebih baik ke depannya lagi ya. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu ya untuk ke depannya nanti. Oke Ibu, sebenarnya untuk pendampingan intinya semua sudah terselesaikan diskusi kita. Nah, di bagian akhir pendampingan ini kami sebagai pendamping Ibu mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi ya, penghargaan ya, ucapan terima kasih ya telah mengimplementasikan ya praktek baiknya di sekolah Ibu dan ekosistem di luar sekolah Ibu ya. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami tim pendamping ya. Nah, Ibu untuk melengkapi diskusi kita, tadi kita sudah mengobrol banyak ya, sudah diskusi tentang tantangan, kesulitan, kemudian juga implementasi program yang sudah Ibu laksanakan. Selanjutnya kita akan matchkan dengan planning ya, rencana kita saat di Lokakarya 6 kemarin Bu. Ini sudah tampil ya Bu? Sudah Pak. Ya. Ibu Ai, pada waktu kita Lokakarya 6 kemarin, itu tema kita adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid ya. Kita sudah berdiskusi banyak ya dengan teman-teman CGP ya terkait dengan pengelolaan program berdampak pada murid ini, dan agenda kita pada waktu itu ada beberapa agenda ya. Setelah pembukaan adalah potensi sekolahku, kemudian rencana program impian, merancang program yang berdampak pada murid, merancang perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, dari planning ini, perencanaan di Lokakarya 6 ini, menurut Ibu, mana yang belum diimplementasikan selama 1 bulan terakhir ini? Silakan Bu. Yang belum diimplementasikan mungkin perencanaan monitoring dan evaluasi Pak. Kalau perencanaannya sudah dilaksanakan, maksudnya perencanaannya sudah dibuat, tapi pelaksanaannya belum maksimal gitu. Maksudnya belum dilakukan secara resmi. Kalau hanya monitoring biasa, mungkin sudah, kita juga mengevaluasi bareng-bareng dengan guru di sekolah. Cuma belum secara tulis, ada dokumentasi, ada ada dokumen tertulisnya gitu, belum sampai ke sana. Oke, baik ya Bu, untuk lebih jelas lagi dan mengingatkan ya planning kita di Lokakarya 6 kemarin, mungkin Ibu bisa menyampaikan dulu ya untuk potensi sekolah Ibu kemarin apa Bu yang bisa disimpulkan? Potensi sekolah saya yang pertama adalah gurunya masih muda-muda Pak, jadi mereka masih bersemangat kerjanya. Kemudian kita mempunyai halaman sekolah yang luas, ada kebun sekolah, kemudian yang paling utama adalah lapangannya luas. Lapangannya luas, kemudian
siswanya itu banyak yang tidak mempunyai HP. Mungkin untuk pembelajaran daring itu menjadi hambatan ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya itu merupakan potensi juga karena ketika anak belum belum dalam tanda kutip diracuni oleh HP ya Pak ya. Itu jadi saya lebih mudah masuk ke mereka untuk mengenalkan permainan tradisional. Mungkin itu. Ya, oke Bu, potensi sekolahnya cukup bagus ya. Nah, untuk rencana program impian tadi sudah disampaikan adalah permainan tradisional ya, dan komunitas belajar sudah berjalan merancang program yang berdampak pada murid juga sudah berjalan dengan baik ya, 85%. Nah, tadi yang menjadi kendala ya, permasalahan yang belum terimplementasi adalah merancang perencanaan monitoring dan evaluasi ya Bu. Nah Bu, untuk topik ini merencanakan monitor dan evaluasi, kemarin Ibu sudah membuat ini ya, program perencanaan monitoring dan evaluasinya. Seperti apa, dijelaskan perencanaannya Bu untuk Monef dan evaluasinya. Ya, jadi monitoring dan evaluasi itu yang pertama adalah bagaimana kita mengontrol atau memonitoring kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Kemudian proses monitoringnya itu dilakukan setiap hari melalui pengumpulan tugas yang waktunya lebih fleksibel karena tidak semua orang tua bisa mendampingi anaknya dalam jam-jam tertentu, atau kalau dibatasi sampai jam 12 atau jam 2 siang kan tidak semua orang tua mampu. Jadi kita lebih fleksibel gitu untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian secara bergilir, saya juga mengundang anak-anak untuk belajar di sekolah secara berkelompok, kemudian melihat, bertanya tentang pembelajaran yang dilakukan selama di rumah. Gitu. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang tua melalui grup WA atau melalui telepon untuk memantau pembelajaran mereka di rumah. Kemudian kita juga sama-sama mengevaluasi setelah selesai pembelajaran untuk tema tersebut, yang terakhir itu tema 8, kita juga mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian ketika di akhir pembelajaran tema 8, saya juga mengapresiasi kerjasama dengan orang tua melalui pemberian penghargaan berupa piagam apresiasi, kemudian saya melakukan bukan perpisahan, jadi pertemuan dengan orang tua murid. Kemudian saya memilah 3 pasangan, yaitu orang tua dan murid yang yang paling aktif dalam pembelajaran. Jadi saya membuat penghargaan untuk siswa yang terkeren, terrajin, dan terkompak gitu. Dengan begitu mereka jadi senang gitu Pak. Itu bentuk apresiasi saya kepada orang tua murid. Ya Bu, jadi intinya untuk monitoringnya, selain Ibu ya sebagai guru kelasnya, juga menggandeng orang tua ya, wali murid untuk memantau pembelajaran di rumah ya. Ya Bu, sudah langkah yang tepat itu. Nah, untuk evaluasinya, evaluasi kan dihasilkan keputusan nih dari program yang sudah Ibu lakukan itu. Untuk evaluasinya sudah sangat baik atau kurang, atau cukup atau sangat kurang Bu? Terus untuk selanjutnya dilanjutkan atau dihentikan Bu? Silahkan. Kalau menurut saya evaluasinya sejauh ini baik Pak, tapi belum sangat baik ya. Baik. Karena membutuhkan konsisten juga dari saya. Sebetulnya tantangan terbesarnya dari saya. Kalau anak-anak kan mungkin senang aja belajar dengan permainan, kemudian pertemuan dengan guru, cuma sayanya yang harus konsisten gitu, yang harus lebih matang dalam merencanakan pembelajaran. Jadi menurut saya baik, dan kedepannya kemarin saya sudah bertemu dengan orang tua murid kelas 1 tahun ajaran baru, dan saya menyampaikan rencana pembelajaran saya ke depan, terutama melalui permainan tradisional, dan kita buat kesepakatan kelas. Jadi intinya akan saya lanjutkan. Oke Bu, jadi bagus ya Bu. Jadi program ini berdampak pada murid dan
disempurnakan ke depannya, direvisi, dilanjutkan ya, disempurnakan dan dilanjutkan. Ya Bu, terima kasih kita sudah menggali kembali ya rencana yang ada di Lokakarya 6 kemarin ya. Oke Bu, sebenarnya inti pendampingannya sudah selesai ya, pendampingan 6 ini. Cuma satu sesi lagi kita tidak menggunakan slide ini, tapi kita akan berdiskusi tentang planning ya, perencanaan untuk Lokakarya 7 Bu Ai. Iya. Ibu Ai ya, seperti diketahui bersama bahwa Lokakarya 7 itu dilaksanakan setelah pendampingan 6 ini, yaitu tentang panen hasil belajar ya, berupa stand produk-produk ya, pameran ya, baik berupa nanti ada banner, ada produk yang dibawa. Mohon dijelaskan secara singkat ya, nanti produk yang mau dibawa dan bannernya seperti apa untuk nanti dipamerkan kepada para pengunjung. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi pada saat Lokakarya 7, yang pertama yang saya siapkan adalah banner ya Pak ya. Boleh saya share Pak? Boleh, boleh. Ya siap, bagus Bu. Ya, ada tanda panah itu, silakan share. Nah, sudah terlihat Pak? Belum, nanti kalau sudah ini, klik desktop, muncul tanda biru, klik lagi. Gitu. Sebentar ya Pak. Ya memang kadang agak lambat karena sinyal. Ya, sudah terlihat Pak? Belum? Belum. Ya, masih loading. Oh masih. Sudah terlihat? Belum. Belum, ntar Bu. Memang harus sabar dulu. Sampai ada tanda silang itu Bu, tanda silang. Jadi yang tanda panahnya berubah jadi tanda silang. Nah, udah mulai tuh, hampir tuh. Nah, diklik lagi yang warna birunya desktopnya. Ya. Oke, ya udah sip. Ya itu di hide aja, hide jangan stopnya jangan yang hide ya. Oke sip. Standarnya tadi ke close standarnya. Ya jangan diklik yang stopnya ya, yang hide aja kalau mau di hide hide. Masih muter. Ya tunggu dulu. Tadi sudah dibuka, cuma barusan ketutup. Masih loading. Masih loading. Lemot ini Pak. Lemot. Nah ini sudah. Masih loading ya. Ini lama ya. Berupa PDF ya? Iya, PDF. Sebetulnya sudah dicetak kemarin. Sambil nunggu. Ya boleh dijelaskan secara singkat. Ya, ini stand banner saya fokusnya ke hanya satu aksi nyata. Ini hanya satu aksi nyata, yaitu tentang belajar melalui permainan tradisional. Jadi dia
di atas. Oke. Di sini ada Pak Ahyar, Bapak pendamping, kemudian Bu Is kepala sekolah dan saya sendiri. Kemudian saya menjelaskan apa itu pembelajaran melalui permainan tradisional. Jadi prinsipnya belajar melalui permainan tradisional itu pembelajarannya akan lebih menyenangkan karena ini saya mengutip beberapa beberapa filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi saya acuannya ke sini Pak. Jadi pada awal mengikuti pendidikan guru penggerak, saya terkesan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara karena nyambung sekali gitu Pak dengan, kalau menurut saya nyambung sekali dengan pembelajaran di kelas 1 gitu, karena anak-anak itu kan nalurinya adalah bermain gitu. Dan ketika anak-anak diajak untuk belajar sambil bermain, maka pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Kemudian permainan tradisional juga itu salah satu upaya untuk melestarikan budaya daerah. Jadi berdasarkan KHD mengikat bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya daerah. Makanya saya lebih fokus ke permainan tradisional untuk kearifan budaya daerah. Kemudian dampak positif lain dari pembelajaran melalui permainan tradisional adalah melepaskan ketergantungan terhadap gadget atau HP. Jadi banyak anak-anak sekarang yang sudah lupa dengan permainan tradisional atau bahkan mereka belum mengenal sama sekali macam-macam permainan tradisional. Nah, mungkin itu saja Pak. Kalau untuk banner ini juga saya banyak mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena aksi nyata ini pun saya terinspirasi dari beliau dan itu juga materi yang saya terima di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya juga nanti akan membawa permainan tradisi macam-macam permainan, jenis-jenis permainan tradisional. Mungkin saya perlihatkan saja ya Pak ya. Iya. Karena boleh. Kan kalau permainannya di lapangan ya Pak ya. Jadi saya membuat ini saya cetak dan nanti juga ini akan digunakan untuk pembelajaran saya di kelas. Jadi walaupun sekarang saya cetak untuk Wakakarya, tapi nanti ini akan saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi hambatannya kemarin adalah ketika saya mengajak anak-anak bermain di lapangan, anak-anak kesulitan untuk memahami cara permainannya. Jadi prosedur permainannya anak-anak sulit untuk memahami karena ini hal baru. Ya. Jadi Bu Ai, ya. Halo. Ini apa namanya, share desktop-nya dimatikan dulu. Share desktop-nya dimatikan, di stop dulu, nanti baru ditunjukkan itu. Ya. Belum terlihat ya Pak ya? Ya belum. Disilang dulu, dihentikan dulu share desktop. Sudah? Masih proses sepertinya Pak. Nah, diklik ke kembali ke menu utama Ibu, terus buka kameranya lagi. Ya, sudah Pak. Sudah terlihat belum Pak? Masih proses, Pak. Kamera Ibu buka coba. Klik lagi kamera. Ya, kameranya dibuka. Ya betul, kameranya yang mati. Lama ya prosesnya lama. Sudah terlihat Pak? Nah, udah. Yuk. Siap. Ini, tadi mana? Yuk, ya. Salah satu jenis permainan damdas ya Pak ya. Mm-hmm. Saya belajar dari pengalaman kemarin bahwa anak-anak sulit untuk memahami teknik permainannya gitu. Jadi ketika langsung mengajak mereka ke lapangan, itu mereka sulit bagaimana cara memainkan permainan ini. Jadi saya mencetak ini untuk saya bawa Lokakarya dan sekaligus nanti di tahun ajaran baru
sebelum langsung ke lapangan, saya menjelaskan dulu. Jadi ini akan saya tempel di dinding pada styrofoam dan saya menjelaskan teknik permainan ini. Kemudian untuk kalau kemarin kan pakai batu-batu gitu ya Pak Manik-manik. Ya. Kalau saya sekarang membuat huruf, ini huruf-huruf dari A sampai Z. Jadi sambil mereka bermain, sambil mereka mengingat huruf-huruf ini gitu. Jadi mengenal huruf ini melalui permainan, karena fokusnya kelas 1 itu kan membaca, menulis, dan berhitung. Dan ketika belajar tentang huruf itu mereka banyak yang kesulitan. Jadi saya membuat huruf-huruf ini. Jadi ini nanti akan menjadi alur permainan ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan foto-foto Pak, foto-foto pembelajaran yang sudah saya lakukan, misalnya permainan engklek melalui huruf gitu. Kemudian saya juga membuat ular tangga. Sebetulnya saya sudah menyiapkan ular tangga yang besar, Pak. Jadi anak-anak itu nanti jadi pionnya gitu kan. Belajar ular tangga, anak-anak jadi pionnya yang besar. Tapi ini saya buat yang kecilnya dulu, nanti sama seperti yang tadi Danas, nanti akan saya jelaskan dulu di depan di kelas. Jadi anak-anak tahu cara permainannya. Dan ini adalah ular tangga edukasi. Jadi di tiap kotak ini ada kegiatan yang harus anak-anak lakukan. Kemudian dengan bermain ular tangga ini, anak-anak dapat mengenal urutan angka dari 1 sampai 100 gitu Pak. Jadi kan 1 sampai 100 kadang anak-anak ketukar-tukar atau urutannya itu kesulitan gitu, untuk memahami urutan. Dengan ular tangga ini, anak-anak bisa belajar tapi juga sambil bermain. Di sini kan kayak ada aktivitas, misalnya istighfar 3 kali, kalau ada berarti anak-anak belajar untuk melafalkan kalimat istighfar gitu Pak di situ. Nah ini yang akan saya bawa. Kemudian sebetulnya ada juga nanti saya akan membuat daftar kelas karena Lokakarya 7 ini kan bergeser ya Pak ya. Jadi itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan lebih. Kayak misalnya saya tahun ajaran baru ini ingin menerapkan semua ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak itu, salah satunya adalah dengan kesepakatan kelas. Kemarin saya sudah melakukan itu, nanti kesepakatan kelasnya akan saya buat dari kain planet. Misalkan kemarin baru akan saya buat. Kemudian saya juga kesulitan karena sekarang semua toko tutup ya Pak ya. Kemarin saya nyari kain flanelnya susah karena semua toko tutup. Jadi saya beli online dan masih proses pengiriman. Jadi nanti akan ditambah mungkin itu Pak. Ya Bu, terima kasih sudah banyak ya media belajar ya, media dan alat-alat pembelajaran yang Ibu siapkan ya untuk siswa-siswa ya. Tadi kalau untuk bannernya sudah bagus Bu, sudah lengkap ya. Ibu fokus pada satu ya, permainan tradisional ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu salah satu upaya melestarikan permainan tradisional ya yang ada di wilayah Ibu, agar generasi kita tidak lupa dengan budaya daerah ya, kearifan lokalnya ya. Ya Bu, nanti dibawa ya di Lokakarya 7, namun waktunya nanti masih kita menunggu dari info dari panitia ya. Itu nanti apa daring atau luring ya, di masih menunggu panitia karena berhubung PPKM ya yang ini kan diperpanjang lagi ya Bu ya, seperti itu ya. Ya Bu, jadi sudah menyiapkan ini ya terima kasih. Yo, sip, bagus Bu. Ya intinya Bu yang Ibu lakukan ya sudah banyak ya inovasi dan kreativitas ya yang buat anak-anak kita ya. Tetap semangat Bu ya. Tetap semangat, tetap sehat selalu dan selalu membuat kreativitas ya untuk anak-anak kita ya. Ibu Ai, sebenarnya untuk pendampingan diskusi kita pada hari ini sudah selesai ya. Sudah banyak informasi yang bisa ditangkap dan bisa diselesaikan ya untuk permasalahan pembelajaran ya terkait dengan program guru penggerak ya. Bu Ai, sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam saya pada pimpinan ya, Ibu Kepala Sekolah, pada rekan-rekan sejawat yang ada di SD Negeri Palasari 2 ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat dalam
melayani pembelajarannya pada siswa-siswa semua. Bu Ai, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Mari kita tutup ya kegiatan diskusi kita pendampingan 6 ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ngobrol langsung dengan